sekarang kita lanjut lagi untuk bikin CRUD untuk yang bookstock ya. Atau mungkin kita bikin dua aja ya, untuk create dan juga untuk delete dari bookstocknya ya. Karena untuk update nanti itu berada di dalam jurnal nanti ya. Ketika orang meminjam lalu dia membalikan pinjamannya gitu ya. Jadi di sini ada API, saya pengen bikin satu lagi namanya adalah bookstock ya. Kayak gini, lalu tipenya adalah book API struct ini. Lalu di sini di bookstock ini saya pengen bikin satu interface baru, namanya adalah kayak biasa ya untuk servisnya, bookstock service. Interface yang pertama adalah create ya, atau ya create aja, ctx context. Nah, di TO-nya di sini saya bikin yang namanya bookstock ya, bookstock data ya, kayak gini aja. Lalu di sini saya bikin yang pertama adalah create bookstock request ya. Ada book ID tentu aja, string. Lalu yang kedua adalah kode ya, kode gini. String juga, JSON. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti kodenya itu akan dikirim sebagai slice ya, atau array. Lalu book ID yang dikirim adalah ID dari bukunya itu sendiri ya. Lalu di sini ada delete bookstock request ya, struct. Ini juga akan sama ya, book ID string ini, lalu kode string kayak gini aja ya. Kayaknya nggak perlu kita taruhin JSON. Kenapa? Karena nanti kita akan ngambilnya dari query parameter ya. Oke. Biar kita bervariasi aja, biar belajar kita berguna gitu ya. Request .o create bookstock request, lalu akan mengembalikan error seperti ini. Lalu ada delete ini, ctx context requestnya dari .o delete book request error ya, bookstock maksud saya ya. Lalu kita akan membuat implementasinya seperti biasa di internal, lalu service ya. Nah, di sini namanya adalah bookstock kayak biasa ya. Kita samakan saja. Bookstock service gini, struct ya. Pertama adalah book repository-nya tentu. Saya pengen menentukan apakah bukunya ini ada atau enggak nanti ya. Kita perlu itu tuh, repository tentu aja ya, untuk create dan juga untuk delete-nya. Oke. Lalu kita bikin satu fungsi inisiasi ya. Ini book repository domain dot book repository ya. Lalu bookstock repository domain dot bookstock repository ya. Lalu kita akan kembalikan bookstock service kayak begini ya. Kita stock service yang akan kita passing adalah book repository dan book stock repository. Jangan lupa ada beberapa field yang atau method yang missing ya, harus kita implementasi di sini. Create dan delete ya. Untuk create gampang aja ya. Jadi di sini ada stocks gini. Kita bikin satu list namanya adalah domain bookstock ya. Lalu kita akan looping ya. Kita bikin 0 dulu aja gini. Kita akan looping dari request .code ya. Kodenya kita looping nih kayak gini. Append stock dari domain .stock gini ya. Nah, kodenya kita ambil dari v, lalu book ID-nya kita ambil dari request book ID ya. Lalu statusnya kayak available gitu, kayak gini. Jadi sebenarnya kita bikin beberapa status ya, tapi kayaknya biar aman kita taruh di constant bookstock aja ya, kayak gini. Jadi di sini saya bikin atau kayak gini aja ya, const gini, bookstock status avail gini ya, available gini. Atau sebetulnya gini bisa sih, bookstock status available. Lalu bookstock status borrowed gini ya, borrowed. Jadi dia sedang dipinjam. Oke, kayaknya dua aja ya. Oke, lalu di sini kita domain book
status board available maksud saya. Lalu ada yang terakhir, dua ini nggak perlu diisi ya, karena nanti diisi kalau terjadi peminjaman ya, meminjam. Oke, lalu di sini kita tinggal return aja ya, b.bookstock repository.save gini ya, save ctx lalu stock. Nah, kayak gini ya. Lalu di sini, oh iya kita juga perlu nih lakuin pengecekan ya. Jadi apakah buku ini ada atau enggak sebetulnya ya. Di find by ID ini ctx request book ID. Kalau error tidak sama dengan nil, kita kembalikan saja errornya ya. Lalu kalau buku.id-nya itu sama dengan empty string, kita balikan error dengan data buku tidak ditemukan. Nah, karena kita terlalu sering nulis error kayak gini, kita bisa juga taruh di sini ya, error gini ya, error. Nah, jadi di sini ada sebuah konstan, namanya adalah error ya, atau var aja ya, var book not found ya, ini error new data buku tidak ditemukan nih. Nanti bisa ya. Jadi di sini nanti domain.book not found. Jadi gampang kan? Jadi lebih clean. Lalu di bawah sini untuk delete kita akan melakukan hal yang sama ya. Jadi di sini kita tinggal return aja lalu b.bookstock repository delete by book and code ya. By dan by code ya. Nih. Kayaknya kita sebetulnya code ini sudah cukup karena code ini sebetulnya adalah primary key yang mana nggak bisa duplicate ya, meskipun dia beda buku ya. Sebetulnya aman-aman aja. Jadi di request ini code juga cukup ya. Jadi kayaknya ini kita kosongin aja bukunya, nggak masalah ya. Kayak gini aja ya. Lalu ctx. Nah, sepertinya begini aja udah cukup. Oke. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke endpoint kita ya, ke sini bookstock yang di API ya. Kita taruh ini bookstock ya. Ada bookstock service dari domain bookstock service ya. Function new bookstock. Nah, ini app fiber app lalu bookstock service ya. Domain.bookstock service. Lalu ada out middleware ya dari fiber handler. Nah, kayak gini. Lalu di sini BSA gini ya. Bookstock API. Nah, kita ambil bookstock service-nya dari sini. Lalu di sini kita akan bikin satu fungsi gini boleh ya. Namanya adalah create, tentu aja ctx fiber ctx. Lalu errornya apa? Kalau terjadi error ya. Di sini kita bikin cancel context deadline kayak biasa ya, with timeout ctx context ya. 10 detik aja. Lalu kita defer cancel ya. Nah, ini. Lalu kita ada sebuah request ya dari dto.create bookstock request. Lalu kita parsing ya, body parser di requestnya. Lalu error tidak sama dengan nil. Kalau error ya udah tinggal kita send status aja http unprocessable entity ya, kayak biasa. Lalu di sini ada files ini, kalau terjadi kesalahan ini saya pengen validate juga ya. Jadi ada required, lalu validate-nya required ini. Lalu di sini saya pengen ini tuh adanya unique ya, unik gini. Supaya nanti kodenya yang dikirim itu enggak ada yang sama gitu ya. Kayaknya gini aja, lalu kita balik lagi ke bookstock ya. Kalau gini kita validate ya dengan si request ini. Kalau panjang dari filenya itu lebih dari 0, kita akan kembalikan ya ctx statusnya adalah http bad request, lalu JSON-nya
dari dto.create respon error data, validasi gagal ini, lalu files kayak gini. Lalu kita akan tangkap error dari pemanggilan service bookstock service, lalu create ctx atau dari c ya, request. Kalau error, kita seperti biasa kita kembalikan statusnya http internal server error. JSON-nya adalah create respon error dari error itu sendiri ya. Tinggal kita return ctx status http oke, lalu JSON-nya dto.create response success. Ini boleh juga atau created ya, kayak gini. Oke. Lalu untuk yang create kita bikinkan satu endpoint app.post gini, bookstock ini, lalu outmit, lalu bsa.create ya. Lalu untuk yang satunya lagi, untuk yang delete ya, kita bikin lagi ba bookstock API, lalu delete ctx fiber ctx error. Nah, kalau yang ini nanti kita akan ambilnya dari parameter ya, kodenya. Kayak biasa kita bikin konteks deadline ya, wait timeout ctx konteks 10 detik. Nanti kita akan coba konfigurasi ya 10 detik ini supaya bisa kita ubah-ubah. Oke. Lalu dari requestnya kita ambil dari, atau gini dah, codes gini ya. Kita bisa ambil dari query ya. Query ini untuk yang diambil di sini ya. Misalnya tanda tanya kode gini, nah kayak gini ya. Jadi kita ambil dari kode gini. Nah, lalu kode ini kita akan bikin ya split harusnya ya. Ini kita akan split pakai separator titik koma. Oke. Lalu di sini kita tinggal cek aja kalau kodenya itu kurang dari 1 ya, artinya memang dia gak ngisi mungkin ya. Kita kembalikan saja error ya. Status http bad request ya. Lalu JSON-nya adalah dto.create respon error, lalu bilang bahwa parameter kode wajib diisi gitu ya. Nah, di sini baru dah ba.delete ya, bookstock delete ctx dari c ya. Lalu requestnya diambil dari dto.delete bookstock, kodenya kita ambil dari kode. Ah, kayak gini. Oke, kalau error kayak biasa ya, kita bisa copy aja yang di atas ini nih biar gampang gitu ya. Oke. Lalu untuk ininya kita bisa seperti ini aja. Send status no content. Ah, kayak gini ya. Oke, lalu di sini app.delete bookstock ini outmit bsa.delete. Sip, mantap. Sekarang kita tinggal registrasi ke dalam main aplikasi kita ya di sini. Nah, ini di service udah belum ya? Oh, belum. Bookstock service ya. Ini service new bookstock, ada book repository, lalu bookstock repository ya di sini. Lalu di API-nya new bookstock app bookstock service, lalu jwt middleware. Nah, sekarang tinggal kita jalanin aja nih. Go run main.go. Kita buka postman kita ya, http localhost 9000 lalu books. Kita pengen ngecek nih kira-kira bukunya ada atau enggak. Tapi sebelum itu harusnya kita login dulu ya, ke out dulu ya, kayak gini. Saya udah bikin collection sebetulnya. Coba send. Nah, ini kita pakai ya token yang di sini. Kita taruh di sini, coba send. Nah, dapat ID bukunya. Kita akan create berdasarkan ini ya. Jadi http localhost ini bookstock, coba post, lalu bearer token, lalu row ini, lalu book ID kita akan ambil dari sini, lalu
kodesnya. Nah, ini kita coba ya. Send. Kayak gini kayaknya. Oke, coba kita isi ya. BP001 gini, coba send. Nah, berhasil. Ini sepertinya harus kita validasi juga ya di sini untuk melihat slash ini harusnya tuh nggak boleh empty gitu ya. Jadi di sini nah ini kita perlu tambahkan min sama dengan 1 ya untuk kita validasi supaya hanya boleh diisi minimal 1 kode ya. Jadi di sini saya tulis 3 gini, lalu BP003 juga, coba send, dia akan error ya. Nah, kodenya gagal karena ada duplikat ya. Tapi kalau coba empty ya di sini, coba send, nah gagal juga ya. Ini kita harus isi lagi ya di sini translation kita di dalam util validation. Nah, ini kita belum ada yang lainnya ya. Jadi di sini mungkin case untuk min-nya return fmt sprintf print field ini says minimal fd.struct field fd.param ya. Coba lagi. Nah, field code size minimal 1 ya. Jadi minimal 1 yang dikirim. Lalu kalau yang unique ya, kita juga perlu yang case unique ini. Return aja ya bahwa field ini harus unique. fd.struct field. Coba kita rerun lagi. Kalau terjadi 2 ya, BP003 lalu BP004. Coba send. Nah, ini harusnya salah ya. Coba ini. Set. Nah, field code harus harus unique. Oke. Nah, ini berhasil sekarang ya untuk nge-create data. Jadi kalau saya lihat di DB kita ya, total kita udah punya 4 available book stock. Nah, ini saya kalau untuk delete, kita coba lagi ya untuk delete di sini. Metodenya delete, lalu mirror token kayak biasa ya. Ini ada codes-nya adalah saya pengen ngapus yang BP004 ya. Nah, ini coba send dan BP003 ya. Coba send. Ini belum jalan ya. Lagi coba. Nah, ini coba send. Nah, berhasil ya. Jadi kalau kita lihat di sini BP, harusnya BP004 dan BP003. Harusnya bukan kode ya, tapi kode biasa. Nah, kayak gini. Coba send. Oke, berhasil ya. Tapi kayaknya ini nggak jalan ya validasi kita di sini. Nah, ini kita ubah aja ya. Karena kalau dia 1 doang harusnya itu tetap jalan nih. str gini. Nah, jadi kode str ini kita pengecekannya pakai seperti ini aja ya. Kalau dia empty, kode str sama dengan empty gini, lalu baru nanti kita pecah setelah itu. Nah, ini kode str. Sip. Coba kita rerun lagi. Coba send. Nah, parameter kode wajib diisi gitu ya. Oke, ini berhasil kita sudah buat. Sekarang saya mau ngubah yang di book data ya di sini. Saya pengen ketika di show data ini ya, book show. Saya pengen munculin juga stok data ya. Jadi di sini ada tipe stok data ini atau book stok data struct ini. Ada yang pertama adalah kodenya tentu string JSON, lalu statusnya apa ya, JSON. Nah, kayak gini. Jadi nanti di sini akan melakukan ekstensi dari book data dan stocks gini, book stock data dengan JSON-nya adalah stocks kayak begini ya. Oke, sekarang kita pergi ke domain kita ya, yang ke book ini. Kita akan ubah yang show nih, jadinya book show data ya jadinya. Lalu kita pergi ke concrete-nya di book ini ya. Nah, di sini mana nih? Nah, di show ini ya, kita akan ambil data buku ID. Nah, ini kayaknya kita ubah aja tadi ya. Domain.book not found
Lalu ada stocks, ini kita ambil dari ini error b.book stock repository find by book id data.id. Nah, ini jangan lupa ada konteksnya, kita paste juga. Lalu kalau tidak sama dengan nil, kita kembalikan saja errornya ya. Nah, ini lalu kita akan coba bikin stok data gini ya, make dto.stock data book stock data. Kita coba looping aja range stoknya ini, lalu stok data ini kita append stok data dto.stock data, ada kode diambil dari kode, lalu status diambil dari status. Nah, sip gini. Ini harus salah ya. Nah, gini harusnya. Oke. Lalu book show data harusnya ya. Nih. Book show data. Nah, ini coba saya copy-copyin semuanya ya. Ini memang terlihat seperti dua layar ya. Jadi nanti ada book data. Ini book data seperti ini. Oh, tapi nanti akhirnya hasil akhir dari JSON-nya itu nanti akan satu layer ya. Layernya akan sama nih. Book data. Nah, gini. Lalu di sini ada stok, diambil dari stok data. Nah, sip. Jadi kalau kita coba rerun ya, apakah ini bisa? Nah, ini coba kita pergi ke show ya, ke di sini. Nah, ini kita pergi ke HTTP books gini, lalu gini. Nah, autentikasinya dari bearer token, coba send. Nah, sekarang sudah muncul nih, ada dua stok ya, yang yaitu BP001 dan 002.